Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Ada salah satu subscriber dari channel Inspirasi Oktara yang menanyakan kepada saya terkait dengan bantuan PKH-nya yang sudah lama tidak cair. Ya, beliau ini memiliki anak sekolah dan ternyata sepanjang tahun 2022 bantuan PKH-nya ini tidak cair kembali. Padahal sampai saat ini anak sekolahnya ini masih aktif di sekolahnya dan kira-kira apa penyebab sehingga PKH-nya ini tidak cair? Apakah Anda yang menonton video ini termasuk yang mengalaminya, memiliki anak sekolah, tapi bantuan PKH-nya tidak juga cair? Nah, berarti Anda menonton video yang tepat. Sebelum kita membahas hal tersebut, ingin saya ucapkan terima kasih kepada Anda. Saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara, karena tanpa dukungan Anda, channel ini tentu tidak bisa berkembang lebih baik lagi. Dan tanpa dukungan Anda, tentu saya tidak bisa lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi terbaru di channel ini. Oke, selamat datang juga dan selamat bergabung bagi para subscriber baru. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh SDM Pendamping Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Langsung saja, tidak perlu bertele-tele lagi, terkait dengan pertanyaan salah satu subscriber di channel Inspirasi Oktara yang menanyakan beliau ini memiliki anak sekolah dan ini masih aktif hingga saat ini. Tetapi nyatanya sepanjang tahun 2022 ini bantuan PKH-nya tidak cair, ya, tidak cair kembali. Oke, dari tahun 2022 bantuan PKH-nya tidak cair kembali, padahal masih memiliki komponen anak sekolah yang aktif sekolahnya. Kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya ada beberapa hal ya yang perlu saya tegaskan di sini. Mungkin bagi Anda yang sedang menonton video ini mengalami hal yang sama dan siapa tahu Anda bisa mengambil kesimpulan dari apa yang saya sampaikan di sini. Penyebab yang pertama yang bisa menyebabkan anak sekolah ini tidak cair PKH-nya, pertama, ini bisa jadi ada kesalahan atau ada ketidakvalidan nama atau NIK anak tersebut dengan yang ada di kependudukan dan catatan sipil. Ini bisa terjadi ya, tidak hanya orang tuanya. Anak pun nama atau NIK-nya bisa tidak valid ya atau kurang padan dengan Dukcapil. Penyebabnya apa saja? Bisa jadi pernah ada perubahan ejaan ya nama ataupun ada masalah dengan NIK ya, mungkin NIK-nya terbaca ganda atau NIK invalid atau NIK belum teraktivasi. Ini bisa saja terjadi karena memang pembaruan aplikasi itu dilakukan terus-menerus. Yang pertama itu ya, jadi kemungkinan ada kesalahan atau ketidakvalidan antara nama atau NIK anak dengan kependudukan dan catatan sipil. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan Anda cek ya apakah pernah nama anak Anda ini berbeda antara tulisan mungkin di kartu anaknya, di KK-nya, dengan aktenya, apakah pernah ada mengalami perbedaan? Jikalau tidak, berarti Anda tidak termasuk di masalah yang kedua ini ya, yaitu permasalahan kemungkinan ada pernah ada perubahan ejaan di nama anak tersebut ya. Kalau misalnya tidak ada, berarti terbebas dari masalah yang kedua ya. Masalah yang ketiga yang mungkin bisa terjadi adalah nama anak Anda ini belum terekam atau tercatat dengan baik di sistem Dapodik ya, data pokok pendidikan yang ada di sekolah. Karena seperti pengalaman saya ketika mendampingi ibu-ibu penerima PKH yang ada di dampingan saya, di desa dampingan saya, ibu-ibu ini pernah didata oleh sekolahnya. Jadi operator Dapodik yang ada di sekolah ini bertugas untuk mendata nama-nama anak yang sekolah di lembaga pendidikan tersebut. Jadi nama-nama siswa ini didata satu persatu, ditanyakan apakah siswa ini memiliki KIS, memiliki KIP ya atau KIP ya, Kartu Indonesia Pintar, apakah anak ini sebagai anggota penerima PKH atau tidak. Nah, jika penerima PKH, biasanya anak tersebut akan diminta nomor PKH-nya oleh operator sekolah atau operator Dapodik. Diminta nomor PKH-nya, bukti KKS-nya, lalu KK KTP orang tuanya. Ini biasanya akan diinput ya secara manual oleh operator Dapodik di sekolah. Sehingga operator Dapodik ini juga harus mengupdate data diri dari siswa siswa yang ada di sekolah, terutama anak-anak yang memperoleh bantuan PKH. Nah, bisa jadi Anda berada di masalah tersebut, yaitu nama anak Anda ini belum tercatat dengan baik di Dapodiknya. Oke, seperti itu ya. Yang keempat permasalahannya,
Ini permasalahan kompleks dari semua kasus yang ada yang telah saya sebutkan. Jika misalnya nama anak Anda ini berhalangan ya dengan Dukcapil ada masalah baik itu nama atau nick yang invalid dengan Dukcapil, otomatis operator Dapodik ini susah ya untuk memasukkan nama anak Anda karena antara data Dapodik dengan data yang ada di Dukcapil ini harus klop ya, harus sama datanya, tidak boleh ada perbedaan. Jadi seperti itu. Usahakan keempat masalah ini sudah Anda selesaikan. Ya, silakan cek ke Dukcapil di operator DTKS-nya yang ada di desa atau kelurahan. Usahakan nama anak Anda ataupun nick-nya tidak ada masalah. Ya, itu step pertama, langkah pertama. Jika sudah langkah pertama Anda lalui, silakan datang ke operator Dapodik yang ada di sekolah. Usahakan nama anak Anda sudah tercatat, termasuk juga Anda sebagai penerima PKH pun itu harus tercatat di operator sekolah, sehingga nanti ketika data itu diupload, ini langsung berhubungan langsung ke DTKS. Jadi langsung terbaca anak Anda ini sekolah. Seperti itu. Oke ya. Nah, kalau sudah permasalahan semua Anda selesaikan dengan baik, tidak ada masalah lagi, nah urusan selanjutnya adalah tergantung dari rezeki Anda atau tidak. Karena tidak menjamin KPM yang tidak pernah cair, ini apakah bisa cair lagi, bisa jadi bisa cair lagi, atau bisa jadi sudah tidak cair lagi. Tergantung apakah nama Anda ini masih ada di DTKS atau tidak. Seperti itu ya. Karena keputusan untuk cair atau tidaknya bantuan sekali lagi kembali lagi kepada nama-nama yang di SK-kan oleh Kementerian Sosial. Seperti itu. Jadi meskipun KPM ini cair secara rutin, tetapi jika di periode selanjutnya ternyata namanya tidak ter-SK-kan atau tidak ada di SK calon penerima bantuan selanjutnya, maka secara otomatis bisa dikatakan beliau bukan KPM lagi atau tidak dipilih oleh Kementerian Sosial lagi. Oke, saya analogikan, saya beri contoh biar mudah. Misalnya keluarga Ibu Ani, dari tahap 1 hingga tahap keempat tahun 2022 bantuannya lancar. Ya, meskipun punya anak sekolah maupun balita, bantuannya lancar dari tahap 1 hingga tahap keempat. Ternyata di tahun 2023 tahap pertama, keluarga Bu Ani ini tidak lagi mendapatkan bantuan PKH, ya, padahal datanya tidak bermasalah, semua yang bermasalah dengan Dukcapil sudah diperbaiki, ada masalah dengan Dapodik sudah diperbaiki, tetapi di tahap pertama tahun 2023 tidak cair. Nah, penyebabnya apa? Simpel saja penyebabnya. Anda, keluarga Bu Ani, tidak lagi dipilih oleh Kementerian Sosial dan Anda tidak dimasukkan lagi ke dalam DTKS, Anda tidak dimasukkan lagi ke dalam SK ya, maksud saya seperti itu. Meskipun ada di dalam DTKS dan sudah tidak bermasalah, tapi penentuan cair atau tidaknya yang bersifat final ini ada atau tidak nama Anda ini di SK yang ditandatangani oleh Menteri Sosial. Jadi seperti itu, penentuan akhirnya ada di SK ya. Jika misalnya rezeki ya insya Allah akan dimasukkan ke dalam SK, maka itu yang menjadikan cair atau tidaknya bantuan Anda. Yang jelas itu semua ya, jika ada yang mengalami kendala anaknya sekolah tapi tidak cair, silakan selesaikan langkah per langkah seperti yang sudah saya utarakan. Setelah itu keputusan finalnya kembali lagi, apakah nanti akan dipilih kembali oleh Kementerian Sosial, dimasukkan ke SK atau tidak. Jadi seperti itu. Oke ya, semoga informasi ini jelas dan menambah pengetahuan bagi Anda yang ingin mencari solusi atau mencari jawaban terkait bantuan anak sekolah yang tidak cair ya, untuk komponen anak sekolah, PKH yang tidak cair untuk anak sekolah, seperti itu. Oke, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.